Salam guys, salam damai, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya percaya bahwa setiap kita yang menyaksikan dan mendengarkan tayangan ini, kita semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, pada bagian ini kita akan melihat yaitu salah satu video yang dibuat oleh Ustadz Nandar, dan dia memberikan statement-statement yang tidak ada dasarnya. Ya, saya menganggap itu adalah sebuah sampah yang tiada arti dan tiada gunanya, karena dia berbicara saja tanpa ada data, tanpa ada bukti, dan tanpa ada data historinya, tetapi asal ngomong saja. Memang beberapa bulan yang lalu saya pernah mengajak dia untuk berdiskusi karena dia melabelin namanya yaitu sebagai evangelis, dan dia mengatakan bahwa dia ditakuti oleh sekelompok apologet Kristen. Saya pernah mengatakan bahwa kita akan diskusi dengan dua arah. Yang pertama adalah kita akan berbicara di sesi yang pertama yaitu tentang iman Kristen. Dan di sesi yang kedua, kita akan berbicara yaitu tentang Islam. Tetapi puji Tuhan, sampai pada saat ini belum ada jawaban dari si Ustadz yang satu ini. Baik, saudara, kita akan langsung lihat apa yang dikatakan dalam video ini. Mari kita lihat. Ada sekelompok orang itu lebih suka Yesua HaMasyiah jomblo. Mohon maaf, jomblo. Jomblo itu tidak punya pasangan, tidak punya calon pendamping. Yesua HaMasyiah adalah seorang nabi. Menurut Injil-Injil rahasia, Yesua HaMasyiah memiliki istri, Maria Magdalena dan Lydia, dan dikaruniai seorang putra yang soleh, yaitu Yustus. Bagaimana tidak bahagia dikaruniai dua orang istri? Bahkan Yesua HaMasyiah dikaruniai 3 orang istri. Namun yang ketiga, saya masih belum mendapatkan literasi dan referensi. Akan tetapi yang jelas memiliki 2 istri. Yang pertama Maria Magdalena, yang kedua Lydia. Dan memiliki 1 orang anak yaitu Yustus. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang hakiki ketika seorang nabi menikah dan memiliki anak. Coba perhatikan apa yang dia katakan. Dia mengatakan bahwa Yesua HaMasyiah atau Yesus yaitu memiliki 2 istri, yaitu yang pertama adalah Maria Magdalena dan juga yang kedua adalah Lydia, dan dikaruniai anak yaitu Yustus. Kalau memberikan sesuatu pernyataan atau pemahaman yang baru, tentu disertai dengan bukti-bukti, data-data yang ada, historisnya. Maka ini berbicara seenaknya saja. Emang Yesus seperti Muhammad? Ya. Dan itu sama sekali tidak ada buktinya dan tidak bisa dibuktikan lewat Injil-Injil yang sudah ada. Tetapi kembali ke rumus semula, orang yang iri itu adalah bahagia melihat orang lain sengsara, dan sengsara melihat orang lain bahagia. Yesua HaMasyiah menikah, punya anak Yustus, dan punya istri 2, bahkan ada riwayat 3. Gak seneng, pengennya Yesua HaMasyiah jomblo. Nah, ini kasus ke dalam studio dan celana lepis, korelasinya ya. Begitu. Jadi kalau ada saya bikin studio, ada buku dari Amerika, panas hatinya. Akhirnya ya terpaksa gitu kan. Saya tidak menyindir seseorang gitu kan, tapi yang merasa pasti tersindir. Oke. Bukan masalah kita bahagia atau tidaknya, bro. Tetapi di sini adalah itu sama sekali masa kita mengatakan orang itu pernah menikah, tetapi dia tidak pernah menikah. Apakah itu bukan sesuatu hal yang sangat salah? Itu bukan sesuatu hal yang sangat keliru jika kita mengklaim atau mengatakan bahwa orang itu sudah menikah, tetapi padahal belum pernah terjadi hal demikian. Maka itu dikatakan kita seperti orang yang sinting dan orang yang bodoh. Ya, coba dipikirkan sajalah. Kemudian yang kedua adalah Yesua HaMasyiah adalah seorang nabi, seorang rasul yang dia berdoa di Bukit Getsemani agar diselamatkan.
Bahkan di dalam Lukas 22 itu, bagaimana Yeshua HaMashiach berdoa sampai mencucurkan berderai air matanya agar diselamatkan dari peristiwa tragedi penyaliban. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong Yeshua HaMashiach sebagaimana di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masyiha Isa ibn Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Dan perkataan mereka bahwa mereka telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam Rasulullah. Mereka yang dimaksud di sini adalah konspirasi Yahudi dan Romawi. Kata Allah Subhanahu wa taala membela kekasihnya, membela rasulnya, membela nabinya. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa. Wa ma salabuhu, tidak juga membunuh Isa. Tidak membunuh, tidak menjalibnya. Walakin subbihalahum, yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah murid terbaik Yeshua HaMashiach. Menurut Basilides, yang disalib itu adalah Simon, ya. Simon atau Thomas, saya lupa ya. Simon. Nah, Simon dari Kirene. Ini adalah orang Kristen, Basilides, hidup tahun 118 sampai 137, masih abad-abad pertama awal, mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Simon dari Kirene. Nah, namun saya mempunyai pendapat lain berdasarkan eksplorasi Alkitab, di mana di dalam Matius 27 ayat ke-5, Yudas Iskariot mati digantung. Bukan tergantung loh ya, mati digantung. Nah, digantung di mana? Bukan di pohon, bukan di tiang ini ya, tetapi digantung di tiang salib Yudas. Oleh karenanya, cerita di dalam Matius 27 ayat ke-5 berbeda dengan kisah para rasul 1 ayat ke-18 ya, kalau tidak salah itu. Kalau di dalam kisah para rasul 1 ayat ke-28, Yudas Iskariot mati terburai ususnya. Kenapa bisa terburai? Ini ada korelasinya dengan peristiwa ketika tentara Romawi menusuk perut Yudas di dalam tiang salib. Ketika itu Yudas di tiang salib ditusuk oleh tentara Romawi perutnya. Kemudian si tombaknya ini diedel-edel, ditarik. Oleh karenanya keluarlah usus Yudas. Dia mengatakan bahwa yang disalib itu adalah salah satu murid terbaik dari Yesus. Jadi murid yang terbaik yang mereka anggap di sini adalah yaitu Yudas Iskariot. Malah sebaliknya, murid yang disebut dengan Yudas Iskariot adalah salah satu murid yang gagal. Karena kenapa? Dia adalah orang yang mengkhianati Yesus. Maka Anda terbalik dengan memberikan data yang sangat keliru dan data-data yang sangat tidak masuk akal. Baik, saudara, itu saja yang dia sampaikan dalam video ini. Tetapi apa yang dia sampaikan, dia bicarakan dalam video ini sama sekali tidak terbukti dan sama sekali hanya ya sekedar omong doang. Tidak ada data dan tidak ada pembuktian yang itu menunjukkan benar-benar terjadi. Malahan sebaliknya yang terjadi, seperti yang dia mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah murid terbaik dari Yesus. Padahal yang terjadi sebaliknya adalah yang dia sebut itu adalah Yudas. Itu adalah murid yang sama sekali gagal karena dia mengkhianati, menjual Yesus. Oke, baik saudara, demikian saja video ini karena kita boleh berhikmat dan kita boleh semakin mengenal kebenaran, dan kiranya Allah Tritunggal terus memberkati dan menolong kita sekalian, dan terlebih kita semakin teguh dan kuat iman kita, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom.